Jadi beliau ini berasal dari kota yang mungkin relatif tidak besar ya, tidak seperti Jakarta, tidak seperti Surabaya ya, dari kota yang namanya Madiun ya. Jadi kalau dibanding Jakarta, dibanding Surabaya, ya bukan kota besar gitu. Nah, tapi alhamdulillah beliau berhasil menjadi pengusaha dan mencetak orang jadi pengusaha. Nah, sekarang sudah hadir bersama saya namanya Mbak Arda. Apa kabar Mbak Arda? Alhamdulillah baik Pak Ipo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana masa-masa pandemi, di mana aja, kemana aja? Alhamdulillah tetap di rumah aja Pak Ipo, Hmm. menikmati bersama keluarga. Terus gimana tuh kalau di rumah aja bisnis bisa jalan nggak? Alhamdulillah kebetulan memang bisnis saya bisa dijalankan dari rumah dan Hmm. ya karena bisnisnya ini ya Pak Ipo, alhamdulillah sih malah mengalami peningkatan gitu begitu, benar-benar Hmm. fokus dijalankan dari rumah. Hmm. Kalau dulu backgroundnya gimana, Mbak Arda? Apakah memang pengusaha, keluarga pengusaha, atau keturunan pengusaha gitu, atau gimana? Bukan sama sekali Pak Ipo, jadi Bapak Ibu saya Hmm. itu PNS. Jadi saya dulunya juga ke sana arahnya gitu, bekerjanya ya Hmm. mengarahnya ke sana gitu. Tapi karena alhamdulillahnya diajak suami untuk hijrah ke kota lain gitu, otomatis saya harus Hmm. meninggalkan pekerjaan dan saya mengurus anak 1 tahun. Hmm. Kayaknya saya kesepian kalau di rumah aja baru baru waktu itu Hmm. memutuskan untuk memulai bisnis gitu Pak Hmm. Ipo. Anak berapa sekarang? Eh, Alhamdulillah anak 2 Pak Ipo. Umur berapa? Umur 12 sama umur 7. Nah, masih kecil-kecil ya. Jadi ternyata teman-teman Ya, bisa ya mengalokasikan waktu buat anak bisa, buat suami bisa, buat bisnis juga bisa. Bahkan dari rumah ya, aja bisa, alhamdulillah. Ya, ketika orang ya. lagi pandemi ya, banyak yang lagi susah, yang lagi sulit, alhamdulillah Mbak Arda masih tetap eksis. Oke, lanjut lagi ceritanya Mbak Arda gimana tadi? Pindah terus? Ya, pindah. Terus kita memulai bisnis gitu, Pak Eko. Jadi bisnis Hmm. yang kita mulai waktu itu pertama kalinya itu adalah bisnis fashion. Hmm. Terus ya bergonta-ganti gitulah ya. Terus kuliner. Sampai saya mencoba tahun 2009 tuh mencoba untuk bisnis online. Nah, dari Hmm. bisnis online itu baru banyak banyak banget produk yang saya jual gitu sampai bertahun-tahun itu seperti itu terus jadi menuruti apa maunya pasar Pak Ipo waktu itu kelihatannya Hmm. trennya ini saya ikut ke sana nanti trennya apa lagi saya ngikut ke sana kayak gitu jadi bergonta-ganti bisnis sampai saya merasa udah kayaknya kok gini-gini terus ya bisnis gitu baru Hmm. waktu itu eh, ketemulah saya sama Pak Ipo ikut Hmm. itu pembinaannya Pak Ipo. Ikut seminar ya waktu itu ya? Ya, jadi ikut seminar di Madiun itu. Hmm. Tapi sebelumnya memang saya juga sudah membaca buku Pak Ipo ya. Dari tahun 2011 sudah membaca bukunya Pak Ipo. Jadi waktu terpuruk pun setelah saya membaca bukunya Pak Ipo tuh santai aja gitu. Padahal uang ya nggak ada, tapi tenang aja gitu. Ah, kan bisa jualan gitu. Jadi lebih lebih santai aja gitu. Nah, waktu ada seminar saya makin antusias nih. Oh, ada Pak Ipo beneran nih di beneran di Madiun karena pikir saya kan Pak Ipo kalau seminar pasti di kota-kota besar gitu. Dan saya nggak Hmm. mungkin mengikuti, saya masih punya anak kecil gitu. Nah, Hmm. cobalah saya ikut seminar dan alhamdulillah wasilah seminar tersebut saya bisa kenal sama Pak Ipo, ikut bimbingan bimbingan bisnisnya Pak Ipo. Ya, alhamdulillah. Jadi bagi teman-teman semua ya yang misalnya punya latar belakang pengusaha, alhamdulillah. Yang keluarganya pengusaha, alhamdulillah. Kalau orang tuanya Ya. pengusaha, alhamdulillah. Tapi kalau nggak pun nggak apa-apa ya. Kita semua insya Allah tetap bisa jadi pengusaha. Jadi nggak usah mikir garis keturunan ya. Karena kalau ngomong keturunan kita semua jadi pelaut gitu ya. Karena katanya nenek moyang kita seorang pelaut gitu ya. Jadi Ya, Pak nggak Ipo. harus ya, nggak harus. Kalau kita memang pengusaha sebelumnya, ya keluarga kita pengusaha sebelumnya, ya alhamdulillah. Tapi ya nggak pun nggak masalah. Tetap kita bisa mulai ya. Hmm. Justru pengusaha itu ya, keturunan pengusaha itu dimulai dari diri kita. Sehingga nanti Ya. alhamdulillah, insya Allah anak-anak kita, cucu-cucu kita ya bisa ngaku aku keturunan pengusaha gitu ya. Jadi Hmm. it's okay. Terus juga ada baiknya memang Ya. kalau bagi perempuan ya, terutama yang sudah menikah ya, apalagi punya anak,
apalagi kalau anaknya masih kecil-kecil ya, itu memang baiknya bisnis yang berbasis rumah ya, dari rumah gitu. Ya. Dari rumah nyetak ke rupiah. Saya waktu itu pergi ke sebuah ini Mbak Arda, Oh iya, Pak. sebuah kota Iya, namanya Kota Batang ya. Itu dekat Kota Batang. Pekalongan. Oh ya, saya Eh, ada partner di sana. Nah, itu ada sebuah apa ya pembatikan ya yang umurnya udah tua sekali, udah lama sekali ya, didirikan oleh Kiai Rifai ya, disebut sebagai Hmm. batik Rifaiyah ya. Nah, jadi Ya. ternyata si foundernya ini ya sejak ya bayangkan ya sebelum Indonesia merdeka ya, dia udah bikin, dia udah punya filosofi seperti ini. Jadi kenapa dia kan punya Hmm. santri tuh, santrinya banyak. Ada laki-laki, ada yang perempuan ya. Dan Ya. Belanda nggak suka sama dia. Sama Belanda akhirnya dia dibuang gitu kan, dibuang Oh. ke Sulawesi ya. Nah, tapi nilai-nilai yang ditanamkan oleh Kiai Rifai ini alhamdulillah tetap ada. Jadi dia Hmm. mengajarkan si santri-santri wanita, ya santriwati lah gitu ya, itu diajarkan supaya bisa membatik, ya. Nah, kenapa membatik ya? Karena beliau bilang, jadi sebaiknya memang wanita itu di rumah, jihadnya kan memang di rumah, ya. Kemana-mana ya boleh, ada syarat-syaratnya gitu ya. Ya kemana-mana boleh, tapi memang tempat terbaik, jihad terbaik adalah di rumahnya, gitu. Bahkan ya sholat pun Ya. ya kalau kondisi normal pun ya tetap di rumah itu lebih dianjurkan gitu ya. Sebagian ulama, sebagian besar ulama bilang seperti itu. Jadi di rumah dia bilang di rumah satu hal dan ternyata bisa cetak rupiah. Ya, jadi kita dengan membatik bisa menghasilkan rupiah ya dari rumah ya menghasilkan rupiah. Dan yang ketiga batik ini melatih kita untuk sabar ya. Sabar ini ganjarannya ya satu jannah gitu ya surga gitu. Jadi filosofinya itu dari rumah menghasilkan rupiah, sabar demi jannah ya. Jadi bagus sekali. Bahkan batik ini ya dalam keluarga Hochokuro Minoto disebut sebagai batik ya, basmalah titik gitu. Jadi filosofinya dalam sekali. Nah, mungkin kita zaman sekarang di zaman modern seperti ini di perkotaan mungkin kita tidak harus membatik ya. Mau membatik silakan ya, tapi kalau mau cara lain juga silakan. Nah, kita bisa juga menerapkan filosofi itu dari rumah menghasilkan rupiah ya, insya Allah sabar demi jannah gitu. Dengan apa ya banyak sekarang apalagi ada teknologi online seperti ini, ada Instagram ya, ada Facebook, ada WhatsApp ya. Itu handphone ini luar biasa lebih berharga daripada zaman sekarang ya. Ini dari segi rupiah, dari segi profitability kadang-kadang lebih menghasilkan daripada ruko gitu ya, lebih menghasilkan daripada ruko ya. Saya ngomong nih maksudnya apa ya, nyetak uang secara langsung ya, bukan dari segi kenaikan capital gain ya, kenaikan harga bukan. Nah, jadi kalau teman-teman masih punya ini, ya bisa WhatsApp, bisa IG, bisa Facebook, artinya bisa cetak uang. Makanya kalau ada orang misalnya ya punya handphone tidak bisa menghasilkan uang, nah itu yang punya handphone baiknya jadi orang-orangan sawah aja gitu ya. Karena memalukan gitu kan. Nah, percuma ya habis waktu scrolling ya, stalking gitu ya. Nah, coba sekarang habis waktunya buat selling kan lumayan gitu ya. Daripada nggak jelas ya, posting atau misalnya kadang-kadang menjurus pada ghibah gitu ya. Mending jualan gitu ya. Insya Allah bisa. Nah, Ya. dulu waktu awal-awal jualan itu Mbak produknya gimana? Banyakkah, sedangkah, sedikitkah atau gimana dulu Mbak Ada? Awalnya satu satu nambah gitu terus Pak Ipo. Jadi banyak jenis sampai puluhan puluhan jenis saya jual gitu. Karena ya itu tadi karena Puluhannya merasa berapa itu? nurut. Puluhannya berapa kira-kira? 50 sih ada sih Pak Ipo. Jadi itu pun kadang permintaan orang itu nggak ada ya saya ada-adain gitu. Jadi capek Hmm. sendiri sebenarnya seperti itu. Mbak ada ini nggak? Sebenarnya nggak ada, tapi berusaha tak cariin dulu. Saya bilang iya ada kayak gitu. Jadi kayak apapun peluang saya ambil. Padahal itu sebenarnya apalagi saya basicnya sebagai pemula, terus saya ibu rumah tangga itu sangat menghabiskan waktu dan sangat menghabiskan modal Pak Ipo. Jadi kayaknya tuh di pembukuan tuh, oh saya pendapatannya segini ya, tapi kok uangnya nggak ada ya. Jadi itu Hmm. sering gitu. Jadi itu sering. Terus ternyata cek stok, oh sampai ke stok aja sampai segini jenisnya gitu. Belum lagi kalau jenis yang dijual itu macamnya banyak sekali. Terus Hmm. misalnya kayak ada belum size-nya, belum warnanya. Jadi satu item jenis produk itu bisa beberapa piece gitu. Yang itu Hmm. sih. Belum lagi nanti Oke, orang yang itu ya. oke. Kemudian kan Ya. memilih ya, kemudian memutuskan untuk fokus. Nah, setelah fokus gimana Ya. dari segi income? Dari segi income gimana? Naik nggak kira-kira?
Alhamdulillah naik Pak Ipo. Jadi di bulan pertama aja udah ada kenaikan income. Terus saya baru Hmm. mulai yakin, wah benar ternyata mentor bilang kalau semakin tajam itu akan semakin naik kan penghasilannya ya. Hmm. Saya berusaha selalu fokus, bahkan habis bangun tidur tuh yang kepikiran ya bisnis saya ini gitu. Saya fokus hanya satu ini. Hmm. Alhamdulillah itu naik 5 sampai 10 kali lipat sih Pak Ipo dari Ah, bisnis yang sebelumnya menjual banyak produk gitu. oke, naik sampai 5 kali lipat ini perlu waktu berapa lama kira-kira? 3 bulan, Tuh, teman-teman ya. tiga Ini bulan Pak pelajaran Ipo. buat semua ya. Jadi sebelumnya puluhan produk ya, bahkan 50 lebih ya jenis produk gitu. Ya, Tapi hasilnya nggak terlalu wow ya. Tentu ada hasil gitu ya, ada ya, gitu. Bukan yang nggak ada hasil gitu ya. Tapi begitu berusaha untuk fokus ya, yang produk-produk ini dipangkas semuanya, ya jadi pelan-pelan aja. Ini terjual, jangan tambah lagi. Ini terjual, jangan tambah ya. lagi gitu ya. Nah, begitu fokus satu atau dua produk saja, alhamdulillah income bisa naik 5 kali lipat dalam waktu hitungan bulan ya. Oke lah, mungkin Mbak Arda tanda petik beruntung lah. Nah, teman-teman yang mungkin apa ya, yang benar-benar katakanlah ya benar-benar apa ya, slow, mohon maaf gitu ya, agak-agak slow gitu ya. Saya pikir dalam waktu 6 bulan, 12 bulan bisa mengalami kenaikan income seperti ini gitu ya. Ini kan bukan apa ya, bukan Ya, sesuatu yang mustahil, bukan sesuatu yang muluk-muluk gitu. Ya, jadi kalau ya, Mbak Arda bisa, mestinya ya kita bisa. Andai kata nggak pun ya kita agak molor dikit lah. Mbak Arda berapa bulan, kita ya sudahlah tambah jadi 9 atau 12 bulan. Ya. Jadi kan itu ya, kekuatan fokus ya. Kalau teman-teman menyadari ya dari kisah yang disampaikan oleh Mbak Arda tadi, ada sebuah mobil komersil pertama di dunia ya, pembuatan mobil gitu ya, komersil pertama di dunia namanya Ford ya, didirikan oleh Henry Ford. Saya waktu itu lihat salah satu produk mobilnya ya, waktu di Jerman, umurnya udah ratusan tahun gitu ya, prototipenya gitu. Nah, disampaikan oleh Henry Ford ya. Jadi kalau awal-awal bisnis, itu kan dia awal-awal tuh ya. Dia bilang ke semua, variasi membunuh efisiensi. Jadi kalau kita kebanyakan varian, itu kita nggak akan bisa efisien. Makanya seorang pemula, ya bayangkan deh, ini Henry Ford yang ngomong ya, Henry Ford yang ngomong, yang bikin mobil komersil pertama di dunia gitu. Dia bilang ya, variasi membunuh efisiensi. Sekali lagi perhatikan baik-baik, ini dia ngomong kan di awal. Jadi awal-awal berdirinya mobil Ford gitu ya. Nah, tentu kalau kita udah ahli, udah jago, nggak apa-apa, tambah produk is okay. Tapi lihat nih ya, ya, dia aja yang sudah nilainya miliar ya, dan dia adalah pelopor industri di dunia waktu itu, ngomong seperti itu. Ya, baiknya fokus dulu. Karena apa? Variasi membunuh efisiensi. Semakin banyak produk kita nggak fokus, apalagi kita pemula, yang posting-posting kita, yang jualan kita, yang telepon-telepon kita, ya, packing-packing kita juga gitu. Kalau produk banyak, oh ini pecah kepala. Sementara kita harus ngurusin anak, ya, suami, ya ya, kan, betul. pampersnya anak, ya, belum lagi kunyit, lengkuas itu harus diurus juga semuanya, ya. Rumah harus bersih, ya, rumah harus rapi. Wah, ini bisa crazy beneran gitu ya, bisa crazy beneran gitu. Nah, makanya cari produk yang simple, jangan banyak variasi gitu ya. Dan andai kata stok itu saya bilang ya istilahnya ini penting sekali, pastikan itu benda hidup, tanda petik ya, bukan benda mati. Apa artinya benda mati? Misalnya gini nih, kayak baju nih ya, kayak jaket nih misalnya. Nah, ada ukuran XL, L, M, S misalnya, ya. Nah, kita jual kan, atau ada yang nggak Ya, laku misalnya ukuran S. Nah, S ini kita taruh gitu aja. Nah, ini memang sulit untuk dijual karena memang dia kayak sisa gitu. Ya, kita mau posting pun juga percuma aja, kecil kemungkinan terjual. Karena ya orang belum tentu cocok di S, orang pengen yang M ntar gitu. Nah, ini namanya stok mati. Ya, ini barang mati. Nah, sebisa-bisanya punya produk itu ya tanda petik barang hidup, stok hidup. Ya, jadi andai kata ditaruh pun belum terjual, dia masih bisa digerakkan, masih bisa dijual, masih bisa nyetak uang. Ya, ini pemula banyak nggak ya, paham. Kadang-kadang untung katanya berapa? 10 juta, 20 juta, 30 juta, 50 juta. Tapi untungnya semu. Karena apa? Berupa stok. Ya, coba pikir, stokmu bisa jadi uang nggak gitu. Ya, kalau kita pergi ke hypermart gitu ya, pergi ke Carrefour, stok itu bisa ditukar nggak gitu. Ketika kita perlu pampers anak, kita perlu beli sembako, ya, bisa ditukar nggak itu stok itu dengan sembako? Nah, coba pikirkan itu. Kalau nggak bisa, berarti kita memang bisnis untuk cari uang, gitu. Ya, kalau kita ngomong secara dunia, bisnis untuk cari uang. Nah, pastikan sekali lagi saya bilang, teman-teman kalau punya stok, pastikan stok itu adalah stok hidup, barang hidup. Jangan sampai barang mati. Barang mati ini kekayaannya semu. Jadi kayaknya kaya, ya, tapi jadi stok semua. Dan itu cuma buat keren-kerenan aja gitu. Terpampang, terpajang gitu ya, tapi nggak terlalu menghasilkan. Itu saran saya buat pemula. Jangan bandingkan kita dengan Ramayana, gitu. Ya, jangan bandingkan diri kita dengan matahari. Beda, matahari udah besar sekali. Matahari
ya kita masih lampu petromak gitu kan. Nah, nggak bisa kita dibandingkan sama matahari gitu loh. Dia punya cara untuk menghabiskan stok dan dia memang udah ngukur itu semua. Ya, jadi dia nggak masalah ya. Dia nggak masalah kalau misalnya stoknya banyak dan memang harus banyak. Ya, ada ukuran XL, L, M, ya, S ya, bahkan juga extra S juga ada gitu. Nah, dia bisa. Zara juga seperti itu. Dia punya juga sangat-sangat banyak. Karena dia bahkan tuh produk bisa dilempar antar negara kalau Zara itu kan. Nah, kita mau lempar kemana gitu? Lempar kamar depan, kamar belakang, mau kemana lagi gitu kan? Jadi baiknya ya, ada baiknya teman-teman kalau saran saya bagi teman-teman yang merasa dirinya pemula, ya itu tolong fokus ya, cari produk yang tidak terlalu banyak variannya, ya variasi membunuh efisiensi. Oke, mungkin itu dulu Mbak Arda. Kita mau Ya, apa? Pak Ipo. Nyambung lagi dengan seorang pengusaha yang lain, boleh ya? Siap, siap. Terima kasih Pak Ipo. Oke, makasih banyak Mbak Ya. Arda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Mas Tanto. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ipo. Alhamdulillah, kabar sehat. Gimana ini? Di rumah atau di mana? Di rumah, Mas Ipo, di rumah. Udah rumah Stay sendiri at ya? home. Udah rumah sendiri ya? Alhamdulillah, rumah sendiri. Hasil dari bisnis ini. Ya, alhamdulillah. Dan itu berapa lama beli rumahnya? Kalau dari bisnis itu bentar ya, insya Allah 1,5 tahun. Ya, 1,5 tahun ya, Yeah. alhamdulillah. Jadi sebelumnya setahu saya Mas Tanto pengajar ya? Ya, saya ngajar di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Ya. Jadi Jawa Timur, Mas. awalnya beliau ini pengajar ya, ya alhamdulillah itu juga amal jariah yang luar biasa. Cuma mungkin dari segi gaji ya kita tahu lah ya, kita nggak usah bahas. Ya. Jadi juga nggak kebayang nih bisa beli rumah gitu ya, dan waktu cepat ya. Ternyata begitu terjun jadi pengusaha, modal nggak seberapa, bisa beli rumah itu tanpa bank ya? Ya, sedikit. Oh, ada pakai bank juga atau gimana? Ya, cash bertahap gitu. Oh, oke. Berarti cash bertahap ya, bukan KPR ya? Ya. Iya. Terus beli mobil Bukan juga KPR. ya katanya ya? Ya, alhamdulillah beli mobil cash 2 bulan. Masya Allah ya. Nah, itu gimana tipsnya Mas Tanto? Mungkin kan awal-awal takut juga kan, mau resign, mau mulai usaha. Itu gimana tipsnya nih buat teman-teman biar nyimak? Iya. Ya emang awalnya takut ya Mas, apalagi belum pernah bisnis sama sekali saya itu. Belum pernah ikut bimbingan bisnis ini itu, belum. Nah, kenekatan saya itu ada niatan untuk mensejahterakan keluarga begitu. Nah, kemudian untuk resign-nya saya sampaikan ke keluarga. Yang pertama itu istri, orang tua, mertua itu saya sampaikan semuanya. Kalau saya mau resign, mau usaha. Usaha apa? Ya saya produk saya ini sekarang. Alhamdulillah beliau semua mengizinkan saya, meridhoi. Ya alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan, Mas. Alhamdulillah. Jadi bisnis tidak harus punya pengalaman. Kalau punya pengalaman, alhamdulillah. Kalau nggak pun nggak masalah ya. Sekarang kalau kita cek ya, ada namanya bisnis, ada namanya pernikahan. Dua-duanya penting. Tapi mana yang lebih penting? Pernikahan lebih penting. Ternyata untuk nikah saja kan nggak perlu pengalaman, ya kan? Iya. Mana ada calon mertua nanya gitu kan, kamu punya pengalaman nggak? Kami mencari orang yang punya pengalaman di bidang yang sama, nggak mungkin gitu loh, ya. Jadi untuk nikah saja tidak perlu pengalaman. Padahal nikah lebih penting daripada bisnis gitu. Jadi apalagi bisnis, ya kita punya pengalaman, alhamdulillah. Belum punya, ya nggak masalah, tetap bisa mulai usahanya. Yang penting kita mau belajar sambil jalan, ya. Syukur-syukur ada mentornya. Itu insya Allah memperkecil ya resiko kegagalan. Sekarang itu kalau Mas Tanto bisnisnya gimana? Pakai toko kah, ruko kah, atau modelnya distributorship atau gimana caranya? Ya, alhamdulillah nggak pakai toko, nggak pakai sewa ruko juga. Saya menjalankan bisnis dari rumah, Mas. Dari rumah, apalagi pandemi ini ya. Itu ya untuk saat ini baru saya jalan itu WA marketing. Kalau Facebook, Instagram ya baru mulai gitu.
Ya. Coba ya, coba bayangkan ya teman-teman. Nih ya, jadi Instagram pun juga belum terlalu aktif ya, Facebook juga baru-baru ini kan. Jadi hanya mengandalkan kekuatan WhatsApp, komunitas itu akhirnya bisa ya. Sekarang itu berapa timnya Mas Santo, ada berapa orang sekarang? Ya, kalau kan ada juga yang dropship Mas itu ya. Jadi hampir 90-an ya, baru 90-an sama dropship itu. Ya, jadi belum semuanya itu ikut kemitraan saya gitu. Ya, ya. Tapi ya alhamdulillah mereka berarti kan kalau berarti yang lain-lain kan seperti agen gitu ya, itu berarti jumlahnya puluhan juga dong? Iya, 40-an Mas yang sudah aktif. Ya. Ya lumayan ya teman-teman, bayangkan ya dalam waktu singkat 2 tahunan bisa jadi pengusaha dan mencetak 40-an orang jadi pengusaha. Itu kan wow banget gitu ya. Dan itu bisa dilakukan ya tanpa kita sibuk-sibuk punya toko, ruko, nggak harus ya. Bukannya kita anti sama toko, silakan. Nanti kalau uangnya udah lumayan, silakan. Tapi kalau awal-awal jangan sewa toko dulu, habis nanti uangnya buat sewa, gitu. Iya. Buat sewa, buat renovasi, ya, pelebaran parkir, ya, wah itu lumayan. Belum lagi seragam karyawan, gaji karyawan, ya, bahan baku, ya, belum lagi biaya promosinya, ya. Jadi memang kalau pakai ruko, toko, baliho itu biayanya lumayan. Ya jadi kalau awal-awal saran saya ya dari ini untuk pemula ya, daripada pakai ruko, toko, baliho, mending pakai cara IPO ya. Nah, pakai cara IPO, pakai caranya Mas Tanto ya. Nah, jadi mengurangi resiko. Jadi kalau kita punya uang misalnya berapa nih, 200 juta, 100 juta, ya nggak harus dijebretin gitu. Mending uangnya ya sudah untuk langsung beli produk langsung dijual, selisihnya lumayan gitu. Oke, Mas Tanto bisa ini kasih tips ya buat teman-teman ya yang misalnya ragu-ragu, masih takut-takut atau masih kebanyakan mikir gitu ya. Mau mulai usaha gitu ya. Kasih inspirasi buat mereka Mas Tanto. Iya. Biasanya kalau yang ragu-ragu tidak segera action itu tidak ada bimbingannya Mas. Tidak ada bimbingannya, jadi takut. Mereka mau melangkah itu adanya rasa takut, nanti bisa jualan apa enggak ya gitu. Nah, seperti tips saya itu awal-awal ya cari mentor. Jadi produk saya ini yang ada binaannya. Ya, alhamdulillah dengan adanya binaan itu saya bisa menghasilkan. Kemudian dari binaan mentor-mentor saya itu saya tularkan kepada mitra-mitra. Alhamdulillah juga berhasil gitu. Nah, kemudian untuk produk sendiri itu kata mentor saya itu mamamu memo itu ya. Jadi mamanya itu ya pilihlah yang marginnya tinggi, ya manfaatnya tinggi, mutunya itu tinggi, kalau bisa ya mutunya internasional gitu ya. Kemudian ada mentor ya, mentornya itu fokus membina. Kata mentor saya itu kalau fokus hasilnya bagus. Ya alhamdulillah ini sudah saya buktikan dalam waktu yang tidak lama ya. Jadi dulu itu bisnis yang berapa? Belum ada setengah tahun itu sudah bisa beli mobil itu Mas. Itu ya. Jadi fokus hasilnya bagus ya. Kemudian pilih produknya yang modalnya itu minim. Jadi modalnya minim, terus nanti repeat ordernya tinggi. Oke, itu. Gitu. Berarti ringkasannya tadi itu ya, mamamu memo gitu ya. Margin, manfaat, mutu, mutu, mentor, modal. Nah, gampang diingat tuh ya, teman-teman silakan dicatat tuh tipsnya ya, mamamu memo ya. Nah, ya. Jadi ini mengurangi resiko kegagalan ya dengan ada cara ini. Kalau mamamu memo ini dipatuhi, insya Allah mengurangi resiko kegagalan. Tidak ada yang bisa menjamin, Tapi kita kan sebagai manusia berikhtiar bagaimana resiko ini diperkecil selalu gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Tanto ya. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa ngobrol lagi. Ya, ini alhamdulillah sudah di rumah sendiri ya. Jadi WFH, work from home. Alhamdulillah. Jadi di rumah sendiri. Jangan ngakunya WFH tapi tinggalnya di kos-kosan, bukan home itu ya. Ya, benar-benar. Jangan tersinggung, beli rumah segera aja, amin ya. Amin. Oke, makasih Mas Santo. Insya Allah kapan-kapan kita sambung lagi. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Ipo atas kesempatannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.